tahu kau selalu setia. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketemu lagi dengan kami dalam acara Saat Teduh GPDI Mahanaim. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas karunia yang kau berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini berkat kasih setiamu, berkat kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu boleh mendapatkan tempat di tanah hati kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini saya beri judul menjadi pribadi yang kuat. Tentu inilah yang menjadi satu keinginan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini mungkin banyak orang yang sudah mulai menyerah dengan keadaan dunia yang tidak menentu, ya. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya yang mengeluh dengan keadaan sekarang, tetapi ada banyak anak-anak Tuhan juga yang mengeluh dengan kondisi sekarang ini. Mereka berkata yang dulunya gampang mencari nafkah, yang dulunya mungkin membuka usaha bisnis dapat dijalankan dengan baik, keuntungan dapat diraih dengan sangat baik. Tetapi untuk kondisi sekarang ini, sepertinya semuanya tertutup, sepertinya semuanya jalan buntu, segala usaha yang dilakukan sepertinya tidak membuahkan hasil. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kondisi keadaan seperti yang kita alami saat ini, saudara, jangan kita lari kepada dunia ini. Jangan kita harapkan hal-hal yang tidak menentu di dalam dunia ini. Kita punya pribadi Tuhan, ya, supaya kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang terus mengandalkan Tuhan. Saudara, kita harus menjadi seorang pribadi yang tertanam kuat. Dalam Kolose pasal 2 ayat 7 berkata demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tantangan boleh datang kepada kita, ya. Hambatan boleh datang kepada kita. Tetapi kalau kita menjadi pribadi yang kuat, ya, kita tertanam, kita berakar di dalam Dia, kita memiliki iman yang teguh, dan selalu ada ucapan syukur dalam segala keadaan yang kita hadapi. Saudara, kita diumpamakan seperti pohon yang kokoh, kuat. Sekalipun ada angin badai topan yang melanda pohon itu tidak akan tercabut. Pohon itu tidak akan tumbang. Pohon itu tetap tertancap kuat. Karena apa? Akarnya tertancap sampai ke dalam. Untuk menjadi pribadi yang kuat, saya punya 3 istilah dalam bahasa Jawa. Yang pertama, madep. Yang kedua, mantep. Yang ketiga, mancep. Kita akan melihat apa arti madep. Yang pertama, madep adalah, kalau kita bahasa orang-orang Jawa ngerti, madep itu menghadap, mengarahkan pandangan kita, menghampiri, ya. Arahkan pandangan kita hanya kepada pribadi Tuhan, menghadapkan pribadi kita kepada Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, arahkan pandanganmu, hampiri Dia, bawa persoalanmu kepada Tuhan. Dan kita yakin ketika kita bawa semua persoalan kita kepada Tuhan, Dia akan ulurkan tangannya. Dia akan siapkan tangannya untuk menolong kita. Arahkan pandangan. Seperti ada lagu katakan,
Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta, Dia yang mengasihi kita. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Lalu pandang terus pada Yesus dengan hati bersyukur. Ketika kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, segala sesuatu masalah yang sebesar apapun, saudara, Tuhan sanggup atasi. Dengan kita memandang Tuhan, kita akan melihat betapa Tuhan itu Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan apapun. Tuhan sanggup mengatasi persoalanmu sebesar apapun. Dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Kita lihat kisah seorang janda dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Di situ bagaimana diceritakan bagaimana seorang ibu janda ini dalam masalah ditinggalkan suaminya. Penagih-penagih hutang datang untuk membawa anaknya dijadikan sebagai budak karena ibu ini tidak bisa membayar hutang. Lalu Nabi Elisa katakan, apa yang kau miliki? Ibu janda ini hanya punya sebuah buli-buli yang berisi minyak. Nabi Elisa katakan, minta bejana dari tetangga sebanyak-banyaknya, jangan terlalu sedikit. Lalu masuk kamar, tutup pintu, ya. Tuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana yang masih kosong. Demikian dilakukan oleh ibu janda ini. Terus dia menuang. Ketika bejana-bejana itu masih ada, terus minyak itu mengalir. Tetapi ketika bejana itu tidak ada lagi, dia katakan, bawa kembali 1 bejana. Tetapi anaknya berkata, sudah tidak ada lagi. Dan saat itulah minyak itu berhenti untuk mengalir. Kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja ketika ada tempat disediakan. Terus kuasa Allah mengalir. Jadi penyerahan kita total kepada Tuhan itu membuat bagaimana kuasa Allah bekerja mengalir dalam hidup kita, dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Lalu kita melihat bagaimana kisah tentang Raja Yosafat dalam 2 Tawari pasal 20. Di situ bagaimana Raja Yosafat yang mengalami ketakutan karena Bani Amon dan Moab datang menyerang. Raja Yosafat mengalami satu ketakutan, dan apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia datang menghampiri Tuhan. Dia datang menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Dan kita lihat apa yang dilakukan Raja Yosafat. Dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 12, Yosafat berkata demikian. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yosafat seorang raja, tetapi dia sadari bahwa kekuatannya itu terbatas. Dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Tetapi dia memiliki satu kekuatan yang luar biasa ketika matanya diarahkan kepada pribadi Tuhan yang besar. Dia katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat mengalami satu kekuatan yang luar biasa ketika matanya diarahkan kepada pribadi Tuhan yang besar. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia sanggup melakukan apa yang di luar kemampuan kita. Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah kita yang sangat besar. Sebab itu, hadapkan segala persoalan kepada Tuhan. Madep nang Gusti, ya. Jangan sampai kita arahkan pandangan kita hanya kepada persoalan-persoalan. Itu hanya akan melemahkan iman kita. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Yang kedua,
mantep. Ya. Mantep, punya keyakinan, benar-benar mempercayai, benar-benar hati kita terpikat hanya kepada pribadi Tuhan. Ya. Istilah Jawanya, aku wis mantep ngiring Tuhan. Ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan, kita harus benar-benar yakin, kita harus benar-benar mempercayai bahwa Dialah satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita. Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang dapat membawa saya kepada satu tujuan, yaitu kerajaan surga yang kekal. Saudara, kita harus punya pengalaman pribadi. Kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia adalah satu-satunya penolong kita. Kita lihat satu contoh di dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pada zamannya tidak firman Allah mungkin belum pernah dia dengar. Tetapi kita lihat bagaimana Ayub memiliki satu keyakinan bahwa ada pribadi yang lebih kuat daripada pribadinya sebagai manusia. Sebab itu di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 dia katakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub belum mengetahui pribadi Tuhan secara langsung. Tetapi dia meyakini ada Tuhan Sang Pencipta itu yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Persoalan dihadapi oleh Ayub. Ya. Tantangan dihadapi. Tetapi kita lihat bagaimana iman Ayub yang begitu kokoh, begitu kuat. Istrinya saja datang bukannya memberikan kekuatan, memberikan dorongan, tetapi justru istrinya melemahkan. Kutuki saja Allahmu, lalu matilah. Tetapi kita lihat bagaimana Ayub berkata, apakah kita cuma mau menerima hal yang baik dari Tuhan, lalu kita tidak mau menerima hal yang buruk? Saudara, kita sebagai manusia kadang-kadang seperti itu. Kita cuma mau menerima hal yang baik, lalu kita benar-benar percaya sama Tuhan. Ketika hal yang buruk itu datang, saudara, kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Kita harus benar-benar memiliki satu keyakinan, kita harus benar-benar memiliki satu kepercayaan bahwa hanya pribadi Tuhan yang sanggup melakukan segala persoalan. Ayat yang kelima dalam Ayub dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, kita lihat Ayub begitu percaya, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia percaya bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat melakukan segala perkara yang ajaib. Kita lihat dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 21 bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya. Ketika dia datang menjumpai Yesus, dia punya iman, dia punya keyakinan. Dia katakan, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Satu keyakinan, dia benar-benar mantap mengiring Tuhan. Dia benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang benar. Lalu yang ketiga, mancep. Saudara, mancep tertancap, tertanam, masuk ke dalam dengan kuat. Ya. Orang yang selalu menghadap kepada Tuhan, apapun masalah yang dihadapi, dia percaya dengan sepenuhnya bahwa Allah sanggup menolong dia. Allah sanggup melepaskan dia dari segala masalah kehidupan apapun. Ya. Orang itu akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tegar, menjadi pribadi yang kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Contoh di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48 dikatakan demikian. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu.
ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi pribadi yang kuat, miliki ketiga hal tersebut. Madep, selalu menghadap kepada Tuhan, arahkan pandangan kepada Tuhan. Mantap, punya keyakinan, punya kepercayaan, Yesus satu-satunya yang kita andalkan. Lalu yang ketiga, mancep, tertanam kuat dan memiliki dasar yang teguh, tidak tergoyahkan oleh situasi keadaan apapun. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Tetap menjadi pribadi yang kuat, andalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Engkau, mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau menjadi pribadi yang tertanam, tertancap kuat di dalam Engkau. Situasi apapun tidak akan menggoyahkan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.